Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekawati Zainuddin, peserta pendidikan guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi ekonomi. Kali ini saya akan melakukan peer teaching dengan teman sejawat peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 kelas A pada hari Rabu 5 Oktober 2022 dengan tema kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, subtema kebijakan moneter. Silahkan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ketua kelasnya Pak Ananda Basu, silakan disiapkan dulu. Siap Ibu, terima kasih. Baiklah teman-teman, mengawali kelas kita hari ini, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik nak, Ibu akan absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Andi Erik, Hadir Bu. Nurul Jannah, Hadir Bu. Risnawati, Hadir Ibu. Andi Asriawati, Hadir Bu. Wisi Astuti, Hadir Bu. Oktika Handini, mana suaranya Oktika? Iya, hadir Ibu. Weli Hasrida, Hadir Ibu. Indah Pradinda Harahap, Hadir Ibu. Suciati, Hadir Bu. Nirwana, Hadir Bu. berarti hari ini semua hadir ya nak. Baiklah nak, masih ingat pertemuan sebelumnya mengenai permintaan dan penawaran uang? Masih Bu. Coba Baso Herman, coba jelaskan apa itu permintaan dan penawaran uang yang minggu lalu Ibu jelaskan. Permintaan dan penawaran uang adalah kondisi di mana suatu pasar yang membutuhkan uang dan di mana kita bisa melakukan permintaan dan penawaran. Ya, Bu. Dengaran Bu? Ya, kecil sekali suaranya Ananda Baso. Mungkin dari barangkali Bu. Ya, jadi minggu lalu nak, mungkin belum makan ya Ananda Baso. Nah, jadi minggu lalu kita membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, jadi pertemuan kali ini kita membahas mengenai kebijakan moneter. Sebelum Ibu melangkah ke materi, ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Yang jawab Ibu. Ya Ibu. Ya, silakan. Kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral terkait tentang uang yang beredar. Biasanya untuk mengatasi inflasi ya, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Indah Pradinda. Jadi betul sekali ya, Indah, bahwa kebijakan moneter menyangkut tentang uang, peredaran uang yang terjadi di masyarakat.
Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian harus mengetahui mengenai pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kalian harus mengetahui mengenai tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, kalian harus mengetahui mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Dan yang terakhir mengenai instrumen kebijakan moneter. Sebelum Ibu bagi kelompok, sebelum Ibu share materinya, Ibu akan bagi kelompok dulu ya, Nak. Ibu yang akan tunjuk sebagai siapa yang jadi ketua. Kelompok 1, Ibu tunjuk Ananda Erik sebagai ketua kelas. Siap ya? Siap, Bu. Bukan ketua kelas ya, ketua Ketua kelompok. kelompok. Anggotanya yaitu Ibu Ananda Weli dan Ananda Risnawati. Kelompok 2, Ibu tunjuk ketua kelompoknya Ananda Indah. Siap ya? Siap, Ibu. Anggota kelompoknya itu Wisi Astuti dengan Astriawati. Terus yang kelompok 3, Ibu tunjuk ketua kelompoknya itu Mirwana. Siap, Ananda Mirwana? Tidak ada suaranya Ananda Mirwana? Atau belum makan? Siap, Bu. Oh, ya. Anggota kelompoknya itu Optika dengan Suciati. Siap, Ibu. Ya, apa masih ada yang belum masuk di kelompok? Sudah masuk semua? Sudah semua, Bu. Ya, berarti 3 kelompok ya. Baiklah, Nak, Ibu akan menampilkan mengenai data inflasi tahun 2022. Silahkan disimak, Nak Dik. Jadi masing-masing kelompok mengamati mengenai inflasi tahun 2022. Silakan diamati, Nak, berapa besar kenaikan inflasi tahun ini. Jadi inflasi tahun 2022 September 2022 terhadap Desember 2021 kenaikannya sebesar 4,84%. Inflasi tahun bulan September 2022 terhadap September 2021 sebesar 5,95%. Jadi ini grafiknya, Nadia. Silahkan diamati dan dicermati dengan baik. Selanjutnya, 88 dari 90 kota mengalami inflasi pada September 2022. Di daerah Sumatera inflasi tertinggi sebesar 1,87, Kalimantan inflasi tertinggi 1,66, Sulawesi inflasi tertinggi di Kota Palopo 1,74, Maluku, Papua inflasi tertinggi Kota Sorong 1,49. Jadi bagian transportasi ya, bagian transportasi yang memiliki kenaikan inflasi yang cukup tinggi dibanding dengan yang lain. Jadi baru
Jadi sekarang nanti berita yang terbaru, kenaikan harga BBM mengalami kenaikan sehingga mengalami inflasi. Jadi sini kelompok transportasi pada September 2022 memberikan andil inflasi sebesar 1,08%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada September 2022 memberikan andil deflasi sebesar 0,08%. Ya, silakan masing-masing kelompok diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai tampilan yang Ibu sajikan. Kalian cermati apa saja yang menyebabkan inflasi terjadi. Jadi Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi ya. Nanti Ibu akan tunjuk masing-masing perwakilan untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Nah, jadi masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai penyebab terjadinya inflasi yang ada di Indonesia. Apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi? Apakah ada kaitannya dengan kebijakan moneter atau tidak? Ya, silakan Ibu tunjuk ya. Kelompoknya Nurul Jannah. Silahkan. Siapa ketua kelompoknya Nurul Jannah? Atau kelompoknya Ananda Baso? Bu, saya, Bu. Ya, silakan utarakan hasil diskusinya. Berdasarkan pengamatan kami, Bu, inflasi disebabkan oleh inflasi terjadi secara signifikan ya. Jadi faktor kenaikan harga dari sejumlah kelompok masyarakat. Itu inflasi terjadi karena faktor bahan pokok, kebutuhan bahan pokok masyarakat terjadi kenaikan harga yang secara signifikan. Ya. Terus apakah
kaitannya dengan kebijakan moneter, Nak? Apakah ada solusi terkait dengan kebijakan moneter? Berkaitan dengan kebijakan moneter, jadi pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menekan laju inflasi itu. Pemerintah harus memutuskan sesuatu yang bisa menekan laju inflasi yang terjadi secara terus-menerus. Ya, betul sekali ya. Jadi kelompoknya Ananda Baso sudah selesai. Ibu tunjuk lagi kelompoknya Erik. Apa sudah ada hasilnya, Nak? Ya Bu, ini sementara diskusikan Bu. Masih diskusi ya? Ya Bu. Saya Ibu. Ya, silakan. Saya Ibu Nah, yang Arisna. mau menjawab. Jadi Ya, Bu. penyebabnya dengan solusinya nanti mengenai kebijakan moneter. Jadi Ya, Bu. kali ini terkait dengan kebijakan moneter. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami menyatakan bahwa inflasi, salah satu penyebab terjadinya inflasi itu karena disebabkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Dan bagaimana BI Bank Indonesia mengatasi hal tersebut melalui kebijakan moneternya, yaitu salah satu instrumen yang bisa salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi jumlah uang yang beredar terlalu banyak itu dengan mengeluarkan kebijakan diskonto, yaitu mengatur tingkat suku bunga, Ibu. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya dan begitu pula dengan sebaliknya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nak Risna. Selanjutnya kelompoknya Indah. Oh iya Bu, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik teman-teman, kelompok kami akan mencoba memaparkan hasil diskusi. Jadi dari grafik yang disajikan oleh Ibu Guru kita tadi, kita melihat bahwa tingkat inflasi itu naik ya teman-teman secara terus-menerus. Nah, hubungannya dengan kebijakan moneter, nah ini kan inflasi itu sangat terkait dengan peredaran uang yang semakin banyak di masyarakat. Maka Bank Indonesia sebagai institusi moneter ini punya 4 nih kewenangan untuk mengatasi inflasi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh teman kita Risna, ada politik diskonto untuk menaikkan atau menurunkan cadangan suku bunga bank, lalu ada open market policy, kebijakan pasar terbuka dengan cara jual beli surat berharga, lalu ada kebijakan kredit selektif dan cadangan kas. Begitu Bu hasil diskusi kami. Terima kasih Bu. Bagus ya, tepat Nak nih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nak Indah. Jadi sisa kelompoknya Nak Erik ini sudah selesai, Nak Erik? Nak Erik, bagaimana Nak? Masih Ya, Bu. belum selesai Nak? Kelompoknya, diskusi kelompoknya? Sudah Bu. Ya, silakan Nak, dipaparkan. Ya Bu, ini sebentar Ya. Bu. Jadi baik untuk salah satu solusi untuk mengatasi inflasi dan kaitannya dengan kebijakan moneter. Jadi salah satu instrumen kebijakan moneter yang bisa diterapkan yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, Bu. Iya. Dengan cara apa, Nak? Jadi operasi pasar terbuka ini merupakan salah satu instrumen utama kebijakan moneter. Jadi jika Bank Sentral membeli surat berharga, harganya naik, suku bunganya turun, dan jumlah uang beredar meningkat. Jadi jika Bank Sentral menjual surat berharga, harganya jatuh, suku bunga naik, dan jumlah uang beredar menurun, Bu. Iya, betul sekali ya.
yang dikatakan kelompoknya Nak Erik mengenai penyebab dan solusi dari inflasi. Tepuk tangan dulu Nak untuk kelompoknya Nak Erik. Terima kasih, Bu. Jadi semua kelompok sudah tampil ya? Apa masih ada yang belum? Sudah, Ibu. Sudah semua ya. Baik Nak. Jadi pertemuan kali ini kita membahas mengenai kebijakan moneter Nak Di. Makanya Ibu tadi tampilkan gambar terkait inflasi karena kebijakan moneter sangat erat kaitannya dengan inflasi, di mana kebijakan moneter menyangkut tentang peredaran uang yang terjadi di dalam masyarakat. Terus inflasi menyangkut tentang kenaikan harga barang yang terjadi secara besar ya. Jadi inflasi terjadi bukan hanya harga barang yang selama 1 bulan atau 2 bulan, tapi ini secara luas ya Nak Di. Baik Nak, Ibu persilakan untuk ketua kelompok mengambil LKPD untuk didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Ya, silahkan maju ke depan Nak, masing-masing ketua kelompok. Nah, sudah ya. Jadi ini LKPD-nya, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya mengenai kebijakan moneter. Jadi di dalam LKPD ada pertanyaan yang kalian jawab, ada esai dan pilihan ganda. Jadi ini didiskusikan bersama teman kelompoknya ya nanti. Paham semua Nak? Paham, Ibu. Ya, usahakan kalian kerjasama, jangan ada yang tidak aktif. Jadi Ibu akan menilai siapa yang aktif, siapa yang tidak. Nak Di, Ibu akan tunjuk. Jadi ini LKPD-nya dikumpul sebentar, selesai jam pelajarannya Ibu. Nak Di, Ibu akan tunjuk 1 orang untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ibu tunjuk Nak Willy. Silakan Nak Willy. Nah, dengar Ibu. Well, Ibu. Willy, kedengaran suaranya Ibu Nak? Setnya rusak itu Ibu. Oh, atau yang lain, Nak Oktika. Coba disimpulkan lah hasil pembelajaran kita hari ini. Ayah Ibu? Iya Nak. Oh iya. Jangan dimut suaranya Nak. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang tadi untuk sudah disajikan sama Ibu itu tentang inflasi ya, Bu. Jadi Iya, kita Nak. sudah pelajari apa itu inflasi berkaitan dengan minggu kemarin juga, kemudian tentang kebijakan-kebijakan untuk mengatasi inflasi, Bu. Ya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang inflasi Nadine berkaitan dengan kebijakan moneter. Jadi sudah paham mengenai kebijakan moneter Nadine? Apa itu kebijakan moneter? Instrumen kebijakan moneter, tujuannya. Jadi Ibu akan simpulkan mengenai kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter adalah kebijakan yang terkait dengan peredaran uang yang beredar di suatu negara. Jadi kebijakan moneter erat kaitannya dengan inflasi karena dalam inflasi menyangkut tentang kenaikan harga barang yang terjadi secara signifikan, di mana cara mengendalikannya yaitu dengan penetapan persediaan kas, diskonto, dan operasi pasar terbuka. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah menjelaskan mengenai penyebab dan solusi yang ditawarkan untuk mengendalikan inflasi.
Jadi mungkin sekian pertemuan kali ini, Nak. Ibu harap kalian belajar belajar terus ya, Nak. Jangan berhenti belajar, karena belajar itu adalah ilmu yang karena dengan belajar kita dapat meraih kesuksesan. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Jadi tugasnya di rumah kalian mencari mengenai pengertian, tujuan, jenis, dan instrumen kebijakan fiskal. Dimengerti anak-anak? Ya, Bu. Ya. Ya, Jadi Bu. minggu depan Ibu akan tanya jawab mengenai materi yang Ibu berikan mengenai kebijakan fiskal. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Ibu persilahkan ketua kelas untuk menutup pembelajarannya. Silakan, Nak Baso. Baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita lakukan doa penutup, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kami doa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya, jadi Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa ke minggu depan, Nak. Terima kasih, Bu. Disilakan kepada Ibu Nurul untuk memberikan masukan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Disilakan. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatan.